Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ina Sakinah dengan NIM 2381050070. Nah, di sini sekarang kita akan membahas terkait dengan Kapita Selekta Pendidikan Menengah, yaitu tentang materi trigonometri. Nah, untuk yang pertama yaitu ada satu kasus di mana seorang petugas kebun itu ingin mengukur tinggi tiang lampu taman. Ia berdiri sejauh 10 meter dari dasar tiang dan mengamati puncaknya dengan sudut elevasinya yaitu 45 derajat. Ia ingin membuat presentasi digital untuk menjelaskan cara menghitung tinggi tiang tersebut dengan pendekatan trigonometri. Nah, di sini pertama-tama itu kita buat terlebih dahulu yaitu dengan gambar segitiga siku-siku. Nah, kemudian di sini kan ada titik A, B dan juga C. Nah, untuk titik A sendiri yaitu berarti posisi petugasnya, yaitu berarti dari sini untuk melihat ke C. Nah, untuk B-nya yaitu di sini dasar tiang lampunya. Sedangkan untuk titik C itu adalah puncak tiang lampunya. Nah, di mana untuk masing-masing labelnya yaitu di sini untuk titik A dan B itu jaraknya itu ada 10 meter. Sedangkan untuk yang bagian sudut di A berarti elevasi ini di sini 45 derajat. Nah, terus untuk yang bagian B dan C ini adalah yang dicarinya, yaitu apa tadi yang dicarinya? Tinggi tiang lampunya. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui untuk menghitung sudut elevasi dari sisi mendatarnya. Berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumus tan theta sama dengan tinggi per jarak mendatar. Nah, di sini untuk menghitung sudut elevasinya kan kita makanya tangan. Berarti di sini kita tuliskan rumusnya itu tan kemudian 45 derajat sama dengan BC per 10. BC per 10 itu dari tinggi per jarak mendatarnya. Nah, kan kita tadi sudah ketahui untuk tingginya itu dengan sudut BC dan untuk jarak mendatarnya itu ada bernilai berjarak itu 10 meter sudah diketahui. Maka di sini untuk substitusinya kenapa di sini 1 tan 45 itu bernilai 1, maka 1 kemudian sama dengan masih tetap BC per 10, kemudian kita pindah ruaskan BC sama dengan 10 meter, maka didapatkan untuk hasil tinggi tiang lampunya itu 10 meter. Nah, di sini itu kenapa dipilih tangan? Kan karena dalam segitiga siku-siku itu dimana tan dalam kurung sudut sama dengan sisi depan per sisi samping. Artinya apa? Sisi depannya yaitu berarti tinggi tiangnya yaitu berupa B, C. Nah, dimana sisi sampingnya itu sama dengan jarak mendatarnya yaitu dari titik A ke B. Nah, untuk sudut elevasi yang diketahui itu 45 derajat. Jadi yang paling mudah dikaitkan dengan perbandingan tersebut gitu ya. Nah, untuk dari soal yang tadi itu berarti di sini tuh saya dan teman-teman semua itu pasti belajar bahwasanya konsep tangan itu sebenarnya sangatlah praktis dalam menyelesaikan soal terkait dengan elevasi ya. Tentunya teman-teman harus banyak berlatih dan kemudian untuk tantangan utamanya sebenarnya memastikan siswa itu paham terkait dengan kaitan sudut dan sisi segitiganya. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk menjelaskan siswa SMA yaitu biasanya kita perlu menggunakan gambar dinamis. Nah, biasa kita gunakan itu dengan menggunakan GeoGebra di mana agar siswa dapat melihat hubungan sudut, sisi mendatar dan tinggi secara nyata. Soal selanjutnya yaitu seorang teknisi akan memasang pengawas pada dinding gedung. Ia berdiri sejauh 6 meter dari dinding dan memperkirakan bahwa kamera perlu dipasang dengan sudut elevasinya yaitu 30 derajat agar area parkir itu terpantau maksimal. Nah, di sini itu ada gambaran terkait dengan pemasangan kamera pengawas tadi ya. Nah, di mana di sini itu ada titik A, B dan juga C.
Dimana untuk titik A sendiri itu adalah posisi teknisinya, yaitu berarti mata teknisinya. Kemudian untuk yang B itu ada kaki dindingnya sebagai dasar gedungnya. Sedangkan untuk titik C itu dilambangkan untuk titik kamera dindingnya. Nah, di sini kita bisa labelkan untuk A dan B itu kan panjangnya itu 6 meter, di mana di sini itu merupakan jarak mendatar dari teknisi ke dindingnya. Untuk yang bagian sudut di A berarti kan elevasinya ya, sudutnya itu ada 30 derajat, dan untuk yang B ke C itu adalah tinggi tempat kameranya, itu yang dicari. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu kita bisa gunakan fungsi tangan, di mana tan theta itu sama dengan tinggi per jarak mendatarnya. Nah, kita bisa langsung substitusikan untuk tannya sendiri sudut elevasinya itu 30 derajat. Maka di sini itu untuk tan 30 derajat itu bernilai 0,577, sama dengan BC masih belum diketahui per 66 itu jarak mendatarnya. Maka di sini kita bisa masing-masingnya itu dikalikan 0,577 dikali 6 itu hasilnya 3,46. Jadi hasilnya untuk tinggi tiangnya itu berupa 3,46 meter gitu. Terkait dengan pemilihan kenapa perhitungannya itu menggunakan fungsi tangan, karena cocok dan juga sederhana dan tepat untuk soal elevasinya. Nah, untuk trigonometri itu sebenarnya itu cocok banget, apalagi terkait dengan pekerjaan teknis di lapangan. Nah, untuk tantangannya sendiri itu terkadang siswa tuh sulit membayangkan sudut elevasi dan juga kaitannya dengan segitiga. Nah, untuk pendekatan mengajar sendiri itu perlu adanya simulasi gitu agar siswa bisa mencoba sudut atau jarak sendiri. Selanjutnya yaitu tentang suhu udara di suatu kota itu mengalami pola naik turun yang teratur sepanjang hari dan dimodelkan yaitu dengan fungsi T dalam kurung T sama dengan 5 sin pi T per 12 ditambah 25, yaitu dengan T adalah suhu dalam derajat Celcius dan T adalah waktu dalam jam sejak tengah malam. Berarti di sini itu 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 24. Selanjutnya yaitu terkait dengan perhitungannya, di mana di sini itu untuk nilai amplitudonya itu sama dengan 5. Kemudian untuk menghitung periodenya berarti periode sama dengan 2 pi per 12, di mana sama dengan 24 jam. Kemudian di sini itu menghitung suhu maksimumnya. Nah, di mana suhu maksimum itu untuk menghitungnya dengan rumus max T sama dengan 5 dikali 1 ditambah 25, hasilnya itu sama dengan 30. Nah, berarti untuk suhu maksimumnya itu ada di 30 derajat Celcius. Nah, terjadinya kapan? Terjadinya itu saat dimana untuk perhitungan terjadi itu dengan perhitungan sin pi T per 12 itu sama dengan 1. Nah, di mana di sini itu untuk pi T per 12 sama dengan pi per 2 itu untuk nilai T-nya sendiri adalah 6 jam. Nah, maka itu terjadi suhu maksimum 30 derajat Celcius itu terjadi saat di 6 jam. Nah, kemudian untuk suhu minimumnya itu menghitungnya dengan min T sama dengan 5 dikali minus 1 ditambah 25 sama dengan 20 derajat Celcius. Terjadinya yaitu saat sama seperti perhitungan yang pada maksimum itu terjadi pada di 18 jam. Nah, di sini itu untuk refleksinya itu visualisasi grafik itu sangat membantu memahami pola naik turun suhunya. Kemudian tantangannya itu membuat siswa menghubungkan fungsi sinus dengan peristiwa nyata. Nah, untuk strategi mengajar itu saya akan minta siswa plot suhu kota mereka sendiri lalu cocokkan dengan fungsi sinus agar lebih bermakna. Nah, cukup sekian dari kami dari saya Ina Sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.